Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang turun di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, Nabi meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga meminta untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi meminta untuk dipanjangkan umur oleh Allah, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kita semua ke dalam bulan Ramadan, tentunya dalam keadaan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, yang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbanyak salat, untuk bisa berpuasa dengan yang lebih baik lagi, dan bisa memperbanyak daripada bacaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, seperti saat ini di akhir-akhir bulan Sya'ban, pernah Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi memberikan satu khutbah, ya, dan ini diriwayatkan oleh beberapa imam muhaddits yang bersambung sanadnya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Pernah Nabi itu berkhutbah di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Apa isi khutbah Nabi? Maka diceritakan oleh Salman Al-Farisi, qala sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, telah datang, hampir datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Syahrun fihi lailah khairun min alfi syahr, bulan yang dimana di dalamnya ada malam yang jika dimanfaatkan untuk ibadah, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung, ya, sekitar 83 tahun. Masih lebih insyaallah lebih 4 bulan sekitar itu. Jadi kalau kita berhasil menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, maka catatannya itu bukan ibadah satu malam, tapi ibadah selama 83 tahun. Padahal umur kita ini sebagaimana disabdakan antara 60 sampai 70. Lah kok nanti di akhirat ada ibadah yang 80 tahun lebih. Itu pun kalau mendapatkan satu kali malam Lailatul Qadar. Bagaimana dengan manusia daripada umat Nabi Muhammad SAW yang dia telah mendapatkan 10 kali malam Lailatul Qadar? Berarti catatan amalnya seperti dia beramal selama 830 tahun. Padahal umurnya tidak ada umat Nabi Muhammad sampai 800 tahun itu. Itu 10. Bagaimana dengan 20? Bagaimana dengan mulai dia balik sampai meninggal, setiap malam Lailatul Qadar dia mendapatkan?
seperti orang-orang soleh, para wali-wali Allah, orang-orang pilihan. Itu luar biasa, berarti nanti dia mendapatkan buku amalnya itu penuh. Nah ini kalau kita hidupkan malam tersebut, tercatat kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau sudah dikatakan seperti itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah seharusnya kita itu mikir, ya, kapan ya terjadinya malam Lailatul Qadar di tahun ini, ya, mudah-mudahan panjang umurnya. Itu harus dipersiapkan, ya. Maka kita akan kembali kepada penjelasan para ulama. Ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah. Bisa jadi malam pertama Ramadan, bisa jadi mungkin pertengahan Ramadan, bisa jadi malam 17, bisa jadi malam 19, 21, 23, 25, 27, 29, berpindah-pindah kata para ulama. Maka kalau kita memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka resepnya satu. Tiap malam-malam Ramadan kita hidupkan dengan ibadah. Jangan sampai lupa kepada Allah, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salat berjamaah maghrib, ya, kemudian berjamaah salat isya, ditambahi salat sunnah, salat raweh berjamaah. Kemudian kalau bisa diisi dengan tadarus Al-Quran. Kalau ada majelis-majelis yang baik, ya, khatmul Quran dan lain-lain dihadiri. Ya, kalau bingung, kalau setelah khatmul Quran itu biasanya saya lihat TV, misalnya, ya, dimatikan TV-nya. Tidur aja enak, ya, tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, bangun sahur. Sahur itu ibadah sunnah Nabi SAW, diniati sunnah, menjalankan sunnah. Kemudian tunggu salat subuh berjamaah. Nah, kalau bisa tiap malam seperti itu, ya bisa dipastikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, nanti catatan amal kita seperti ibadah 83 tahun lebih. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, ada di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar kalau dijadikan untuk ibadah kepada Allah, maka nilainya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Para malaikat di malam itu, malam Lailatul Qadar itu, mereka minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun ke bumi. Begitu juga Ar-Ruh yaitu malaikat Jibril turun di malam itu juga, ya, tentunya dengan biizni rabbihim, izin daripada Tuhan mereka, para malaikat, ya, min kulli amr, daripada perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh para malaikat di malam itu? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka keliling cari orang-orang yang ibadah, mengucapkan selamat, mendoakan mereka keselamatan, ya, di malam Lailatul Qadar, karena mereka melakukan ibadah di malam itu. Adapun yang lupa kepada Allah atau yang bermaksiat, ya tidak diucapkan salam oleh para malaikat. Hatta matla'il fajar, dan itu malaikat keliling sampai terbit fajar subuh. Kalau sudah subuh, naik ke langit lagi. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan daripada tanda bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yaitu matahari itu sinarnya tidak terlalu terang di pagi harinya, besoknya. Kenapa? Karena malaikat yang jumlahnya sangat banyak itu naik terus. Karena malam Lailatul Qadar sudah hilang, sudah selesai. Nah, cahaya matahari yang seharusnya terang di pagi itu tertutup dengan, ya, jasad atau tubuh sayap-sayapnya para malaikat Allah. Jadi paginya itu tidak terlalu terang cahaya mataharinya. Nah, karena itu kita siapkan, ya, kita niatkan mudah-mudahan mendapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Kemudian Nabi meneruskan khutbahnya, syahrun ja'alallahu siyama naharihi faridah
Satu bulan yang Allah menjadikan di siang harinya itu puasa hukumnya wajib. Wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan mendirikan salat di malam harinya itu adalah satu ibadah sunnah. Jadi dulu itu sebelum ada kewajiban Ramadan, Nabi dan umatnya itu wajib puasa Asyura. Wajib puasa Asyura. Belum ada puasa sebulan penuh, itu belum ada. Nah, ketika ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan innallaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, baru setelah itu ada kewajiban puasa Ramadan. Nah, puasa Asyura-nya dihapus, hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, dihapus menjadi sunnah. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat-salat di malam harinya itu adalah ibadah yang sunnah. Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri di bulan Ramadan itu dengan satu amalan kebaikan yang sunnah sifatnya, kana kaman adda fardhah fi ma siwa, pahalanya seperti melakukan ibadah yang wajib di selain bulan Ramadan. Ya, contoh misalnya dia sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tarawih, itu nilainya seperti sholat fardu itu, bukan sholat sunnah kalau dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita melakukan sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir di selain bulan Ramadan, ya pahalanya itu sunnah tetap. Tapi ketika di bulan Ramadan pahalanya seperti sholat wajib. Ya, berapa ibadah sholat wajib yang pahalanya kita dapatkan kalau kita memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan itu ya. Kalau kita memberikan sedekah sunnah, itu pahalanya seperti orang yang sedekah wajib seperti zakat. Pahalanya lebih besar. Ya, karena itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wa man adda fi fardhah. Lah terus kalau ada orang melakukan ibadah yang fardu, ya apa pahalanya? Lah kalau saya melakukan sholat fardu, pahalanya fardu. Sholat sunnah, pahalanya fardu. Ya podo ae lah. Ya sama saja. Tidak ada perbedaan. Maka kata Nabi, kana kaman adda sab'ina fardhah fi ma siwa. Maka pahalanya seperti 70 sholat fardu di selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, sholat fardu ya sholat fardu satu pahalanya. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan 70 fardu. Contoh, nanti sholat duhur di siang Ramadan itu seperti sholat duhur 70 kali pahalanya. Sholat asar satu kali seperti 70 asar. Jadi kalau sehari itu 5 waktu, ya 5 fardu, kemudian pahalanya setiap fardu itu 70, berarti setiap hari kita melakukan sholat fardu seperti 350 fardu di bulan Ramadan itu pahalanya. Itu masih satu hari. Ya, kalau 10 hari Ramadan sudah kita lewati, maka kita seperti melakukan sholat fardu sebanyak 3.500 sholat fardu pahalanya. Ya, terus seperti 20 hari tambahkan lagi 7.000 fardu. Sampai hari terakhir misalnya Ramadannya 30 hari, tambah lagi seperti 10.500 fardu yang kita lakukan. Karena itu eman-eman kalau sampai ketinggalan Ramadan orang-orang itu ya. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, ulama-ulama kita nangis kenapa? Sudah tidak mendapatkan pahala-pahala itu lagi. Kalau kita kan senang ya, alhamdulillah bisa poso, alhamdulillah rioyo. Kalau mereka susah ya, gosida akhir Ramadan ngelihat kiai-kiai para habaib nangis loh. Apa? Nah, seneng ya mereka ini rioyo ya, Idul Fitri harus gembira. Mereka susah ya. Lau ya'lamun nas, kalau manusia ini tahu ma fi Ramadan, apa yang disediakan oleh Allah daripada pahala, kebaikan dan lain-lain di bulan Ramadan, ya maka mereka akan yatamannun, mereka akan berangan-angan Ramadan itu bukan satu bulan tapi setahun penuh dak apa. Karena pahalanya luar biasa, ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dilakukan dengan berjamaah salatnya. Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Was-sabru thawabuhul jannah. Kalau jadi orang sabar di bulan Ramadan, maka pahalanya nanti surga Allah.
sing ngamuan, yang emosian. Nah, itu kalau sudah datang bulan Ramadan ditahan. Ya. Walaupun misalnya diilokno wong atau ya diomongi orang dan lain, ditahan kalau Ramadan. Ya. Wah, kamu gini. Nah, ini Ramadan. Ya. Syahrus sabr, bulan sabar. Engko ae Syawal tak enteni bukan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Kok mari raya delok misalnya. Artinya di bulan Ramadan kita latih sehari sabar, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 20 hari sabar, sampai 29 atau 30 hari sabar. Harapannya keluar dari bulan Ramadan dengan pribadi yang baru. Yang awalnya ya ngamuan, ya kayak bandeng misalnya. Nggak bisa diganggu sedikit, marah, emosi. Dengan melewati bulan Ramadan dia menjadi orang yang baru sekarang, ya, orang yang sabar, orang yang pemaaf. Nanti pahalanya surga Allah. Pahalanya surga Allah. Wa syahrul muasah, bulan Ramadan adalah bulan untuk muasah, perluas pemberian. Jangan medit-medit. Ya, jangan pelit-pelit. Kasih. Ya, kalau bisa tiap hari dikeluarkan uang. Tak tahu ke fakir miskin atau apa ya. Wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min. Ya, bendino sedekah entek akhirnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya rezekinya orang-orang yang beriman itu dilebihi sama Allah, ditambah. Jadi kalau yakin sama hadisnya Nabi, ya, jangan takut fakir, jangan takut uang, gak iso tuku blonjo klambi riyo misalnya. Enggak, rezekinya itu ditambah sama Allah Subhanahu sesuai janji Nabi SAW. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang dia itu memberi buka puasa bagi orang yang ingin berbuka, kana maghfiratan lidzunubih, maka ibadah ini memberikan buka puasa ini menjadi sebab dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idgan li ragabatihi minan nar, bukan itu saja, dan sedekahnya dia ini, ya, memberi orang buka ini menjadi penyebab dia dibebaskan daripada api neraka Allah. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'. Dan ketika kita memberi buka puasa kepada teman kita, maka pahala puasanya dia kita dapatkan juga. Mau buka puasa, ini tak kasih kurma, minum, ya, nanti setelah sholat makan sama saya misalnya. Wah, enggak, pahala saya nanti kamu ambil. Ya enggak, min ghairi an yankus, tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa tadi, yang diundang tadi itu, ya. Ya, dikurangi sedikit pun. Wah, enggak wis. Ya, lu enggak ambil pahalanya. Iya, tetap nanti cuil, kurang sedikit misalnya. Tetap enggak dikurangi sedikit pun sama Allah. Seperti pahala yang difotokopi. Pahala difotokopi, yang satu buat orangnya, yang satu buat inti yang undang. Itu kalau satu orang, berarti hari itu inti dapat 2. Pahala inti puasa sendiri 1, pahalanya orang yang inti undang itu 1. Yang undang wong 10, berarti pahala di hari itu 11. Kalau 100 orang, ya terus seperti itu. Ya. Ketika Nabi mengatakan seperti ini, yang hadir sahabat-sahabat ini tidak semuanya orang kaya. Ya, sebagian banyak mereka, sebagian besar mereka adalah orang miskin. Undang-undang, ya, entek duit atau tidak duit malah, ya. Tidak ada yang mau disuguhkan. Tapi mereka pengen mendapatkan pahala itu. Ya, diampuni dosanya, kemudian dibebaskan dari api neraka, dapatkan pahala orang yang diundang. Maka mereka mengatakan, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim. Ya, tidak semuanya dari kita ini bisa ngundang-undang orang untuk buka puasa. Ya, karena miskin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yu'tillah hadzal thawab man fattara sha'iman ala tamrah. Allah memberikan pahala yang saya sebutkan
walaupun kamu itu memberi buka puasa kepada teman kamu hanya 1 butir kurma. Walaupun 1 butir kurma pahalanya sudah dapat itu. Tapi lek duit ya ojo kurma siji ya. Ini tidak niat ini ya. Kalau punya uang, punya kemampuan ya makan ya. Sediakan kurma, minum, kemudian sholat berjamaah, kemudian makan bareng gitu ya. Ini bagi yang tidak mampu. Au syarbah ma, atau hanya 1 teguk air. Nanti punya air 1 botol, ngundang 3 orang misalnya, bagi 3 ya, minum. Karena mungkin di sebagian daerah sulit air ya. Seperti sekarang sulit minyak goreng ini ya. Au mazqati labanin, atau hanya seteguk susu. Nanti punya susu misalnya 1 wadah, nanti minum 1. Nanti 1 ketika adzan maghrib. Itu sudah mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagian orang-orang soleh dulu itu, kalau mereka itu takjilan ya, itu bawa kurma dari rumah. Bawa kurmanya dia dari rumah, kemudian janjian ya sama temannya. Nanti ketemu ya. Nah, kalau buka puasa ente makan kurma saya. Kurma ente kasih ke ana, nanti tak makan. Jadi pahalanya anak ente dapatkan, anak juga dapat pahalanya ente ijol-ijolan. Loh, iso tadi akal-akali ngono. Tidak apa-apa. Kan niatnya bagus itu ya. Nah, bukan halal jadi haram, bukan. Ya, haram jadi halal, bukan. Ini cari fadilah ini ya, cari pahala. Ente punya kurma ya, tukar. Nah, ini buat buka puasa ya. Nah, nanti dia ngasih ke ente. Kalau dia nak ngasih ke ente, ya wes aku dewe. Yang penting dapat pahala. Nah. Kemudian wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Kata Nabi, 10 hari pertama yaitu turun rahmat Allah yang sangat besar, yang banyak. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan-ampunan Allah. Wa akhiruhu ajgun minan nar, akhir-akhirnya banyak manusia yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Namanya sudah ada di pintu neraka sebab Ramadan ya, dia menjadi orang yang tobat, orang yang baik, minta untuk diselamatkan dari api neraka Allah, minta ampunan, namanya dia dihapus, dipindahkan ke nama-nama penghuni surga. Luar biasa ini ya. Kemudian man khaffafa an mamlukihi fihi, barang siapa yang meringankan pekerjaan anak buahnya dia. Ini bagi orang-orang yang dua anak buah ya, karyawan atau tukang-tukang mebel-mebel itu ya, punya bagian garap-garap. Wah, ya Ramadan ini rame-rame ini misalnya. Iya, tapi jangan suruh kerja berlebihan ya. Dikasih takhfif, diringankan pegawai-pegawainya, karyawannya. Maka barang siapa yang meringankan anak buahnya pekerjaannya ketika Ramadan, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, wa ataqahu minan nar, dan dia akan dibebaskan daripada api neraka Allah. Jadi Ramadan ini banyak ya, jutaan orang yang dia itu diselamatkan oleh Allah daripada masuk ke dalam api neraka. Ya, karena itu minta yang serius di bulan Ramadan supaya menjadi penghuni surga. Ya. Kemudian pesan Nabi, fastakthiru fihi, maka kalau datang bulan Ramadan perbanyaklah min khisal arba', daripada 4 hal. Yang 2 khaslatain turduna bihi ma rabbakum. Yang 2 ini ya, kamu menjadikan Allah ridha kepada kalian kalau diucapkan. Wa khaslatain, dan 2 yang lain, la ghina bikum anhuma, kalian pasti butuh terhadap 2 hal ini. Yang 2 membuat Allah ridha, yang 2 pasti ente butuh, semuanya butuh. Fa ammal khaslatani, adapun 2 perkara, allatani turduna bihima rabbakum, yang kalian bisa menjadikan Allah ridha kepada kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu ente mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah ya, wa tastaghfiruna, dan kamu memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah. 2 hal ini kalau ente ucapkan di bulan Ramadan, ente akan menjadikan Allah ridha kepada kita.
Wa ammal khaslatani allatani la ghina bikum anhuma. Adapun dua perkara yang pasti kita butuh kepada hal tersebut, yaitu pertama tas'alunallahal jannah, kamu memohon kepada Allah untuk masuk ke dalam surga, wa tu'awwidzuna bihi minan nar, kamu berlindung kepada Allah daripada api neraka. Kalau dibahasakan bahasanya, bacaannya asyhadu an la ilaha illallah, ini syahadah. Astagfirullah, istighfar, mohon ampun. Ya, nas'alukal jannata, pasti butuh ini ya. Kita meminta surga. Yang terakhir dijauhkan daripada api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Paham ya? Jadi bocor ape buka tok ae. Ya. Buka maca. Ya, mari kok nak maca mana wis. Ya. Sampai maghrib kurang 5 menit baru maca asyhadu an la. Padahal pesannya Nabi bukan maca lek maghrib, ndak. Perbanyak sing akeh. Ya, perbanyak itu bacaan, bukan lek ape buka tok ae ya. Ambek deloki semongko ya. Wa man sagal sa'iman sagahu Allah min haudi syarbah la yadhma hatta yadkhulul jannah. Barang siapa yang ngasih minum orang-orang yang berpuasa, bukan diajak mokel, bukan. Ya, batal no. Bukan. Sudah maghrib, minta bagi-bagi air minum. Ya, apalagi air es. Ya, saya ditambahi jus misalnya. Minuman yang seger-seger ini bagikan. Dari mana ini? Punyanya ente? Enggak, atau ke masjid ya. Podo ya, ente sendiri punya. Ente beli aqua, ente beli apa? Beli minuman-minuman yang kemasan-kemasan itu ya. Nanti mau maghrib dibagi semua dikasih. Barang siapa yang memberi minum pada orang-orang yang berpuasa ketika hendak buka, maka nanti di hari kiamat dia akan diberikan minuman dari telagaku, kata Nabi SAW, dan setelah itu dia akan masuk ke surga Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberkahi di bulan Sya'ban, mudah-mudahan disampaikan ke bulan Ramadan, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memperbanyak ibadah, perbanyak salat, ya, memperbaiki puasa kita, berpuasa dengan yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bisa memperbanyak daripada tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan ya Allah bisa memberikan kekuatan, hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah dikhutbahkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.